Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bersyukur karena hari ini kita boleh menyelaraskan kembali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, salah satu karakter atau huruf Mandarin yang saya suka adalah huruf I atau kebenaran. Mengapa? Karena huruf ini terdiri dari dua karakter, yaitu karakter wo dan juga karakter yang. Saudara, ketika digabungkan, huruf ini mengingatkan kepada saya bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang bersalah. Namun di dalam anugerah Tuhan, saya boleh mengalami karya anak domba Allah yang membenarkan saya orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya mati. Orang-orang yang seharusnya mengalami akan murka Allah. Saudara, ini adalah sebuah kata atau sebuah karakter yang mengingatkan betapa bersyukurnya kita boleh dibenarkan oleh Allah. Tentunya ini juga yang menjadi dasar bagi Yakobus untuk mendorong anak-anak Tuhan, para pembacanya, untuk menyatakan iman mereka di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari mereka. Saudara, Yakobus di dalam bagian yang baru saja kita baca menegaskan atau mendorong para pembacanya agar mereka menjadi orang Kristen yang aktif menerapkan iman yang mereka miliki. Saudara, Yakobus tidak berkata bahwa iman saja tidak cukup sehingga harus disertai perbuatan. Tidak, saudara. Yakobus sama sekali tidak mempertentangkan pengajaran bahwa anak Tuhan atau orang percaya diselamatkan hanya oleh karena iman. Sebaliknya, Yakobus menegaskan bahwa setiap anak Tuhan, orang percaya, harus mempunyai iman yang nyata dalam kehidupan mereka. Iman yang menyelamatkan mereka adalah iman yang terbukti nyata, berdampak, dan membangun orang-orang di sekitar mereka. Iman yang dimiliki oleh orang percaya seharusnya berdampak positif di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang lain. Yakobus di dalam bagian ini bukan hanya menuliskan dalam bentuk positif, namun dia juga menuliskan dalam bentuk negatif yang dia buat dalam bentuk kalimat pertanyaan retoris yang membutuhkan jawaban tidak. Dia menggunakan kata "apakah gunanya itu?" Sebuah frasa yang diulang dua kali, yaitu di ayat 14 dan 16, yang kemudian di ayat 17 disimpulkan dengan kata mati. Iman yang pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Yakobus benar-benar mendorong anak-anak Tuhan untuk menyatakan imannya di tengah-tengah dunia ini. Dia menyisipkan sebuah cerita yang sangat real terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada saudara atau saudari. Saudara, kalimat ini atau kata ini menunjukkan bahwa ini terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara atau saudari yang adalah anak-anak Tuhan juga, orang-orang percaya juga. Tidak punya pakaian dan kekurangan makan sehari-hari. Saudara, Yakobus memberikan keterangan sehari-hari yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang terjadi terus-menerus. Pakaian berbicara tentang kemiskinan dan juga rasa malu. Sedangkan makanan adalah sesuatu yang mendasar yang harus dimiliki
oleh manusia. Sehingga saudara ketika berbicara ini Yakobus mau menekankan ini ada seorang saudara atau saudari yang adalah anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan yang sangat mendesak. Bukan hanya hari itu, namun sudah berlangsung terus-menerus. Menariknya adalah di dalam ayat 16 Yakobus menceritakan ada sebuah respon NATO dari para pembacanya yang mengatakan, selamat jalan, kenakanlah kain hangat, makanlah sampai kenyang, namun tidak melakukan apa-apa. Yakobus mengatakan, apakah gunanya itu? Saudara, ketika kita membaca ini, bukankah kita langsung berkata, tentu saja tidak ada gunanya. Dan itu yang terjadi. Yakobus ingin para pembacanya termasuk kita tidak menjadi orang Kristen yang NATO. Tidak menjadi orang Kristen yang hanya talk only. No action, talk only. Singkatan NATO. Saudara, kenapa Yakobus menekankan hal ini? Saudara, saya ingat sekali seorang pendeta senior pernah mengatakan seperti ini. Jika ada seorang jemaat yang meminta tolong didoakan di WA, jangan hanya mengirimkan tanda seperti ini. Ketika ada jemaat yang meminta tolong didoakan, matikan handphonemu untuk sementara dan doakan jemaat itu. Baru kita katakan, oke, saya doakan. Saudara, nasihat itu jujur menegur saya secara pribadi. Jangan jadi hamba Tuhan yang NATO. No action, talk only. Hanya ngomong didoakan, namun tidak pernah mendoakan. Saudara, bukankah sadar atau tidak sadar kita sebagai anak Tuhan juga seringkali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Namun hari ini saudara, mari kita belajar dari apa yang Kristus sendiri lakukan. Bagian yang kita baca mengingatkan kita bahwa Natal yang kita alami adalah bukti kasih Tuhan yang tidak NATO. Kelahirannya ke dalam dunia bukan untuk menjadi raja yang dilayani, namun dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk membenarkan kita, orang-orang yang berdosa. Saudara, Natal menjadi bukti kasih Tuhan yang tidak NATO. Oleh karena itu mari kita juga menjadi orang Kristen yang tidak NATO, namun orang Kristen yang nyata di dalam perbuatan kita. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita, memampukan kita, menerapkan iman kita dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur ketika kami boleh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih yang real, kasih yang nyata. Kasih yang terbukti dengan kelahiran-Mu ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh iman, menerapkan iman kami di dalam kehidupan sehari-hari, membuktikan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami. Bantu kami untuk selalu mengingat agar kami tidak menjadi orang Kristen yang no action, talk only. Namun kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang real, menyatakan iman kami dalam kehidupan hari lepas hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.